Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohayati SPD SD, guru SD Negeri 5, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Saya sebagai mahasiswa PPG Daljak Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas PGRI Rombolawe Tuban. Sebagai mahasiswa PPG Daljak Angkatan 2 tahun 2023 di Universitas PGRI Rombolawe Tuban dengan nomor induk mahasiswa 11232300058. Hari ini saya akan menampilkan tayangan video pembelajaran sebagai syarat UKIN PPG Daljak Angkatan 2 tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberi kesehatan yang baik, ya. Karena dengan kesehatan yang baik kita dapat melakukan sesuatu itu dengan baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu, minta kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Siap, bersedia. 1, 2, 3. Materi organ gerak pada hewan Masih. Kalau masih ingat, pernah kamu melihat seekor hewan yang sedang makan? Alat gerak apa yang digunakan? Mulut. Selain itu, Gigi. selain hewan yang digunakan mulutnya untuk makan, apakah ada menggunakan tangan? Ada. Apa hewannya? Monyet. Monyet. Apa lagi? Orang hutan, ya? Orang hutan. Jadi sebagai kita yang manusia, kalau kita makan gunakan apa? Tangan. Apakah sama? Apakah sama? Sama. Yang sama tadi kan yang hewan yang menggunakan Tangan. seperti orang hutan atau monyet, ya, yang menggunakan alat gerak ini. Kita menggunakan alat ini, tangan kita ini. Ya, kita melihat ada seekor hewan yang berjalan. Katakanlah dia kucing atau kerbau. Kira-kira berjalannya dengan apa? Kaki. Hewan apa saja yang menggunakan kaki? Ayam. Kucing, Ayam. ayam, kerbau. Nah, sekarang kamu melihat seseorang atau kita yang akan berjalan. Kita berjalan menggunakan kaki. Ada kesamaan antara gerak manusia dan hewan, ya, sudah dengan benar, ya. Yang kedua, dengan mengamati gambar kamu dapat menganalisis jenis tulang dan letaknya sebagai salah satu organ gerak manusia dengan benar. Yang ketiga,
Setelah berdiskusi, kamu akan terlibat kelompoknya. Kamu dapat memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan organ gerak manusia dengan dulu lagu tentang organ gerak pada manusia. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Kepala, tangan serta kaki kita organ gerak namanya. Geleng kepala ke kanan serta ke kiri. Ayo ulangi lagi. Kaki melompat seperti kelinci. Gerakan tanganmu bagai merpati. Kaki melompat seperti kelinci. Gerakan tanganmu bagai merpati. Ya. Menyanyikan lagu organ gerak pada manusia. Ya. Nah, setiap hari kita bergerak, ya. Mulai dari pagi atau subuh tadi sampai ke malam. Ada saja aktivitas yang kita lakukan setiap hari, ya. Mungkin kita memegang, mungkin kita menggunakan. Tadi pada sekolah menggunakan apa? Sepeda, ada gunakan kendaraan, sepeda. Kalau kita punya kendaraan, gunakan kaki. Mengayuh gunakan kaki. Kalau menulis menggunakan tangan. Mengambil sesuatu menggunakan tangan. Apakah itu bergerak namanya? Ya. Nah, bergerak. Apa itu bergerak? Siapa yang masih ingat? Ya. Bergerak adalah berpindah tempat atau posisi sebagian atau seluruhnya. Nah, bergerak adalah berpindah tempat. Apa saja ya alat gerak manusia? Alat gerak manusia dibagi menjadi dua. Aktif adalah otot dan alat gerak pasif adalah tulang. Sekarang perhatikan gambar ini. Otot adalah yang ini. Ya, bisa kalian lihat di sini. Yang berwarna kemerahan ini adalah otot manusia. Kemudian yang berwarna putih ini adalah tulang manusia. Jadi tulang ini dibungkus oleh otot seperti ini. Otot disebut dengan alat gerak aktif karena dapat bergerak. Sedangkan tulang disebut dengan ini. Tangan dan kaki kita bisa bergerak karena adanya tulang dan otot. Tulang dan otot bekerja sama dalam bergerak sehingga membentuk suatu sistem gerak. Sekarang amati lagi gambar berikutnya. Nah, sudah dilihat tayangan videonya? Sudah. Apa saja yang ditemui di dalam video tersebut? Bu, Ya. alat gerak aktif dan pasif. Alat gerak aktif dan pasif. Ada lagi? Ya. Ada kesamaan alat gerak hewan dan manusia. Ya, bagus. Ada lagi? Sudah dilihat tayangan videonya? Sudah. Apa saja yang ditemui di dalam video tersebut? Bu, Ya. alat gerak aktif dan pasif. Alat gerak aktif dan pasif. Ada lagi? Ya. Ada kesamaan alat gerak hewan dan manusia. Ya, bagus. Ada lagi? Ya. Manusia menggunakan kaki untuk berjalan. Ulangi kembali. Bergerak tadi apa? Bergerak adalah berpindah tempat posisi sebagian Ya, di dalam tubuh kita ini kita sudah dijelaskan pada rangka gambar rangkaan. Di
dalam tubuh kita manusia ini ada bermacam-macam tulang, ya, mulai dari kepala kita, bagian tangan kita sampai ke bawah kaki, ya, itu ada fungsinya masing-masing. Fungsinya ada masing-masing. Coba siapa yang mau maju ke depan anak ibu? Ya, di depan ada gambar tentang organ gerak manusia. Coba maju ke depan. Bacakan dengan jelas supaya teman-temannya bisa mendengarkan. Ini mulai atas sampai bagian tangan sampai ke kaki. Bagian ini tulang tengkorak. Bagian ini tulang selangkah. Bagian ini tulang balikat. Ya. Bagian ini tulang Pengumpil. Bagian ini tulang hasta. Bagian ini tulang telapak tangan. Ya. Bagian ini tulang jari tangan. Coba tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Dari kesekian penjelasan tadi dari tadi sampai sekarang yang sudah dibacakan oleh temannya, kira-kira sudah memahami tentang organ gerak pada manusia? Sudah? Kalau sudah siap, sudah memahaminya, ibu akan membagikan LKPD, ya. Silakan duduk di kelompok. Gambar yang terakhir, ya, gambar terakhir pada gambar 1, 2, dan 3. Kamu amati gambarnya dari Jawa. Model sederhananya sesuai petunjuk. Kerjakan sesuai petunjuk. Ya. Yang satu mengerjakan soal KPD, yang satu mengerjakan model penjualan. Model apa? Itu apa nih? Model sederhana. Kamu bikin apa, nak? Bagian apa? Kaki kan? Iya. Ya.
Di gambar 3, seorang anak SMP yang lumpuh duduk di kursi roda. Di gambar 3, seorang anak SMP yang lumpuh duduk di kursi roda. Katanya yang di gambar 3 seorang anak SMP. Pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya. Apa yang menyebabkan laki-laki itu duduk di kursi roda? Kenapa laki-laki itu duduk di kursi roda? Apa yang dibuat tadi? Nah, coba tunjukkan ke teman-teman. Organ gerak, rangka manusia. Tadi yang kelompok 1 gambar apa? Organ apa tadi? Tangan. Yang kelompok 2? Organ kaki. Kaki sampai ke bawah ya. Yang ini? Kemudian di gambar 13. Ya. Artinya beragam. Nah, karena kita sedang menyelesaikan LKPD, waktunya masih ada. Dan membagi lembar evaluasi. Data dan evaluasi. Kita sudah mempelajari membahas tentang organ gerak pada manusia. Tadi sudah dilihat tayangan video, ya? Sudah kamu kerjakan juga LKPD-nya. Materi pembelajaran kita hari ini. Ibu minta setiap kelompok memberi kesimpulannya masing-masing. Dimulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 ya. Cedera pada organ gerak terjadi apabila terjatuh terkena benturan. Ya. Ada orang tua yang memerlukan alat bantu untuk bergerak. Terus bahkan manusia itu tercedera. Karena Ada jenis cedera yang dialami oleh manusia. ada berjenis-jenis cedera yang dialami oleh manusia. Ada lagi? Itu saja, Bu. Ya. Kelompok 3. Yang mempengaruhi. Buat sedikit catatan yang sudah kamu jelaskan tadi di dalam kelompoknya masing-masing mengenai kesimpulan atau terjatuh, keserius segala macam, tentu berakibat kepada aktivitas kita tidak nyaman, ya kan? Nah, misal yang tadi saya jelaskan, yang terpilih, bagaimana caranya tangan kita memegang itu, apakah dapat memegang dengan baik atau tidak? Kalau sudah kita tercedera, Tidak. baik
atau tidak megangnya? Bagaimana rasanya? Sakit. Apakah ada memar atau merah atau lecet? Ya, itu dari penampakan dari kelompok 1 dan kelompok 2. Satu lagi di kelompok 3. Ya, tadi Ibu ada mendengarkan penjelasannya karena faktor usia katanya. Ya, faktor usia mempengaruhi benar-benar. Ya, sangat mempengaruhi sekali pada tulang dan otot kita. Kenapa Ibu katakan demikian? Ibu contohkan saja ke diri Ibu sendiri. Ya, sekarang usia sudah 51 tahun. Kadang-kadang kalau berdiri lama-lama itu kaki sudah mulai pegal. Ya. Ada lagi yang mempengaruhi faktor kesehatan tulang dan otot kita. Mungkin Ibu tanya, mungkin kamu semua suka makan sayur atau tidak? Suka. Benar suka makan sayur? Benar. Sayur juga mempengaruhi ya tulang kita. Rajin makan sayur. Jangan seperti ini. Pernah melihat cerita tidak ada yang mengkonsumsi sayuran. Mungkin lagi kita jarang mengkonsumsi air susu. Nah, minum air susu sangat bagus untuk tulang kita. Ya. Selanjutnya, olahraga penting atau tidak? Penting sekali untuk menjaga otot dan tulang. Ya. Untuk menjaga otot tulang kita, banyakkan minum air putih supaya tubuh kita senantiasa dalam keadaan sehat dan segar. Dan itu lagi kita menambahkan kalau seusia kamu ini mungkin zamannya gadget ya, HP ya. Nah, HP itu kalau duduk terlalu lama menghadap HP main game berpengaruh. Ya, jangan terlalu main game HP. Setelah itu minum vitamin. Pernah minum vitamin? Ada berbentuk tablet atau sirup ya. Tablet atau sirup untuk menjaga supaya kesehatan tulang dan otot kita senantiasa dalam keadaan baik. Nah, apa saja yang dapat kita ketahui? Kita dapat ilmunya mengenai fungsi dari tulang. Apalagi ya, mengenai alat gerak pada manusia. Ada kesamaan atau tidak tadi? Ada. Hewan dan manusia sama-sama mempunyai alat gerak pasif dan Aktif. jadi bagaimana pelajaran hari ini rasanya? Menyenangkan. Menyenangkan. Karena kita melihat video. Melihat video. Ada yang bernyanyi. Menyanyi juga. Ada tentang gambar. Terus Karena kita bisa membuat media sederhana tentang organ gerak. Nasihatkan seperti tadi sudah bilang, jaga kesehatan tulang dan ototnya dengan cara bagaimana tadi? Berolahraga, makan makanan sehat, minum air putih. Sudah jelas? Kalau sudah jelas juga sehat, selamat belajar kembali. Pertemuan akan datang, ya. Sebelum diakhiri, kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan doanya. Siap. Bersedia. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Baiklah, sekian tayangan video pembelajaran dari saya. Terima kasih.